Oke, hari ini kita kedatangan WKU bidang PUPR dan Infrastruktur Kadin Indonesia, Pak Insanul Kamil, dengan saya, Ayustia Kamalasari, PMO di bidang PUPR dan Infrastruktur. Hari ini kita akan bahas topik ketahanan air sesuai yang ada di White Paper Arah Pembangunan dan Kebijakan Bidang Ekonomi tahun 2024-2029. Mungkin kita mulai dengan pertanyaan pertama terkait tantangan. Kenapa topik ini menjadi masalah yang penting untuk segera diatasi terkait ketahanan air? Menurut Bapak gimana tuh Pak? Masalah ketahanan air memang masalah yang sangat mendesak dan sangat penting untuk segera kita atasi. Alasannya adalah karena dampak dari ketahanan air ini sangat berimplikasi luas dan kompleks terhadap banyak aspek kehidupan kita. Kita tahu bahwa hampir tidak ada aspek kehidupan kita tanpa membutuhkan air. Itu, Mbak Ayu. Pertama yaitu ketersediaan air bersih yang terbatas dan kualitas air yang buruk ya, yang sedang kita hadapi pada saat ini. Nah itu akan memberikan secara langsung ancaman terhadap kesehatan masyarakat. Nah kita mengetahui bahwa banyak penyakit yang ditularkan melalui air yang masih menjadi masalah sangat serius di negara kita. Nah kedua tentu bicara ketahanan air, kita tahu bahwa pada saat kita memiliki ketahanan air yang rendah, itu akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Sektor industri, sektor pertanian, sektor peternakan, pariwisata juga sangat bergantung kepada ketersediaan air yang cukup dengan kualitas baik. Nah, jika sumber air terus berkurang, maka sektor-sektor tersebut akan terganggu. Nah, terganggunya satu sektor itu akan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Itu poin pentingnya. Dan ketiga, kita juga bisa lihat bahwa ketahanan air yang lemah itu juga akan berisiko atau berpeluang untuk munculnya konflik sosial. Persaingan memperebutkan sumber daya air yang faktanya semakin langka pada saat ini, itu akan dapat memicu atau berpotensi memicu perselisihan baik sesama masyarakat, antar kelompok, kawasan. Mungkin ke depan kita melihat konflik-konflik yang memang disebabkan karena kelangkaan air yang dimiliki. Itu, Mbak Ayu. Oke Pak, setuju Pak. Jadi ketahanan air tuh jadi fondasi ya Pak untuk pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ya. Nah satu lagi itu yang paling penting itu perubahan iklim. Nah perubahan iklim faktanya itu adalah semakin memperparah krisis air. Kenaikan temperatur global, perubahan terhadap pola-pola curah hujan yang makin tidak dapat diprediksi, peningkatan frekuensi bencana alam berbasis air seperti ya banjir ataupun kekeringan. Nah itu hal-hal yang akhirnya akan membuat dan memicu ketersediaan air menjadi semakin tidak menentu. Artinya gini Mbak Yo, ketahanan air itu sebuah fondasi bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Prinsipnya itu, filosofisnya itu. Setuju Pak. Jadi gimana pentingnya ketahanan air ini sebagaimana
sampai jadi salah satu indikator dalam pencapaian SDGs ya Pak ya, Sustainable Development Goals. Ya. Tujuan pembangunan berkelanjutan. Iya, yang nomor 6. Termasuk di dalamnya yaitu air minum dan sanitasi, air limbah, kualitas air, ketersediaan dan penggunaan air, tata kelola air, dan partisipasi stakeholder yang menangani air gitu Pak. Ngomong-ngomong tentang SDGs nih Pak, menurut Bapak bagaimana keterkaitan antara ketahanan air dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, Pak? Oke, menarik ya ini, berat ini pertanyaan Pak. Jadi menarik, sangat menarik. Bagaimana hubungan, jadi keterkaitan atau interaksi antara ketahanan air di satu sisi dengan pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Tiga kata yang memang menjadi kunci pada saat ini. Jadi berkaitan dengan pertanyaan tersebut, nah kita bisa lihat basisnya adalah data UN, University Water for Development. Datanya data tahun 2023, kalau saya nggak salah. Itu mengatakan bahwa posisi Indonesia itu berada pada kategori tidak aman dalam tingkat ketahanan air nasional di negara Asia Pasifik. Nah, skor kita itu 51 dari skala 100. Setengah ya, Pak? Iya. Nah, itu klasifikasinya masuk ke klaster atau kelompok tidak aman. Tidak aman. Nah, selain itu juga, Mbak Ayu, Indonesia merupakan juga salah satu negara dengan tingkat kematian tertinggi akibat penyakit yang ditularkan melalui air. Jadi data itu menyebutkan waterborne disease. Jadi kematian yang disebabkan oleh ditularkan melalui air. Di negara ASEAN kita termasuk yang tertinggi. Nah, faktanya mengatakan bahwa terdapat 16 kasus kematian per 100.000 penduduk. Kita tertinggi di ASEAN. Nah, dari anak-anak yang berumur di bawah usia 5 tahun di Indonesia itu menderita diare. Jadi anak-anak Indonesia yang berusia di bawah 5 tahun, Wayu, itu menderita diare. Nah, yang merupakan penyebab utama kematian di negara kita. Artinya apa? Akses yang buruk terhadap air bersih, sanitasi, dan kebersihan juga akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan angka stunting, rendahnya indeks sumber daya manusia dibandingkan dengan negara-negara lain. Itu akan menjadi alasan atau pemicu angka-angka kita tidak meningkat atau tidak lebih baik dari negara lain. Singkatnya adalah, Mbak Ayu, bahwa ketahanan air tidak hanya masalah lingkungan. Enggak, masalah air itu bukan hanya masalah lingkungan. Betul, Pak. Tapi masalah air itu juga di saat bersamaan itu akan memberi dampak terhadap masalah ekonomi dan masalah sosial. Jadi air itu saling terkait. Dengan pertanyaan di awal tadi, air itu saling terkait dengan lingkungan, ekonomi, dan sosial. Nggak bisa saling terpisahkan. Akan saling mengganggu kalau terjadi persoalan dalam akses atau ketersediaan air bersih. Nah, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan, sesuai dengan keywords terakhir yang Mbak Ayu sampaikan, dalam hal ini Indonesia harus mampu menjaga ketersediaan
dan menjamin kualitas air untuk dapat diakses Ya. secara adil Ya. bagi seluruh masyarakat Indonesia. Setuju, Pak. Itu prinsipnya itu. Oke, setuju. Jawabannya sangat lengkap ya, Pak. Hmm. Terakhir mungkin nih, Pak, upaya atau langkah apa aja sih yang perlu dilakukan oleh Indonesia, oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan ketahanan air baik dari sektor pemerintahan, swasta maupun masyarakat, Pak? Nah, mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan, nah itu kan seperti pembuka dari Mbak Ayu tadi, itu kan di dalam white paper yang disiapkan oleh Kadin Indonesia, itu tentang arah pembangunan dan kebijakan bidang ekonomi tahun 2024, tahun 2029 yang telah di-launching oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Pak Arsyad Rashid. Nah, kita melihat ada beberapa poin penting dalam hal upaya dan langkah-langkah strategis dan operasional yang perlu kita lakukan. Pertama, yaitu mengembangkan ekosistem industri air. Ini yang paling penting. Ekosistemnya belum terintegrasi. Ekosistem air belum komprehensif. Nah, mungkin dimulai dengan pembentukan badan otoritas air. Banyak sekali yang mengelola air. Ya. Otoritas-otoritas yang mengelola air. Padahal air juga terdistribusi tata kelolanya di seluruh kementerian dan seluruh sektor di Indonesia. Pembentukan badan otoritas air di Indonesia itu akan mendorong pengembangan ekosistem industri air melalui strategic planning, perencanaan yang lebih strategis. Itu penting, karena ini jangka menengah, jangka panjang. Ya. Masalah air nggak selesai 1-2 tahun, Pak Yo. Ya. 5 tahun jangka menengahnya. Pas dengan pemerintahan 2024-2029. Jadi white paper yang disiapkan di Indonesia itu pas betul. Untuk strategi jangka menengah mengurai persoalan ketahanan air. Dan juga pembentukan badan otoritas air itu akan memastikan pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan air secara terpadu di negara kita. Tuh. Oke, Pak. Nah, yang kedua di white paper yang disiapkan Kadin Indonesia, juga kita melihat pentingnya untuk menetapkan strategi nasional terhadap air dan air limbah. Ini penting. Karena ini akan memastikan bahwa tujuan nasional dan prioritas strategis nasional seperti pengelolaan sumber daya air terpadu, manajemen supply demand untuk setiap wilayah di Indonesia yang sangat luas, didukung dengan menerapkan regulasi-regulasi atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan layanan air bersih, air limbah, dan ekosistem industri air tentunya. Nah, selain itu juga dibutuhkan investasi dan peran sektor swasta di seluruh rantai nilai sektor air atau di seluruh rantai nilai dari ekosistem air yang dibangun. Nah, yang ketiga yaitu perlunya akselerasi atau percepatan pembangunan infrastruktur untuk layanan air bersih dan air limbah. Karena dengan mengembangkan sistem sumber daya air terpadu, termasuk danau, waduk, pemanenan air hujan, yang disesuaikan dengan karakteristik unik di masing-masing wilayah yang kita punya begitu luas,
eh, peran swasta itu akan memberikan penguatan pada saat perannya dimainkan, perannya dioptimalkan, perannya dimaksimalkan, bahwa sektor swasta akan menjadi solusi paling penting dalam penyediaan infrastruktur dan layanan sistem air di seluruh rantai nilai ekosistem air. Banyak cara, misalnya dengan model public private partnership yang kita menyebutnya dengan KPBU, kerjasama pemerintah badan usaha. Nah itu harus ditinjau ulang sehingga afirmasi atau keberpihakan kepada sektor swasta itu memang mendorong peranan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur. APBN kita nggak cukup untuk menyelesaikan semua persoalan infrastruktur ekosistem air. Peran swasta harus masuk ke situ. Ya, APBN paling 30-40% itu maksimal. Peran swasta malah lebih dominan. Nah ini peran sektor swasta masih belum didorong signifikan pada hari ini untuk berperan lebih signifikan dalam pembangunan infrastruktur ekosistem air kita. Nah, terakhir upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan air harus menjadi prioritas utama kita tentunya. Kita perlu secara bergotong royong dengan prinsip-prinsip kolaborasi itu untuk melakukan berbagai macam tindakan. Bisa kita mulai dari pengelolaan sumber daya air yang lebih baik, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya air, peningkatan kesadaran masyarakat bahwa kita sedang berada pada situasi tidak aman-aman saja dalam konteks akses air bersih dan air minum. Nah hingga mindset di masyarakat yang terbangun tentang pentingnya air, nah itu akan mendorong pengembangan dan implementasi dari teknologi tepat guna yang akhirnya akan mengurai dan mengatasi semua persoalan kekurangan atau keterbatasan air yang kita miliki sesuai dengan topik yang Mbak Ayu coba munculkan di awal itu tadi. Saya kira itu penting. Oke Bapak. Diskusi yang sangat menarik ya tentang ketahanan air, bahwa ternyata permasalahan air itu nggak cuma terbatas pada lingkungan, tapi juga terhadap ekonomi dan sosial lebihnya. Oke, jadi mungkin itu aja. Cukup sekian diskusi kita dengan Pak Insanul pada hari ini. Mungkin ketemu Bapak lagi di topik-topik lainnya, Pak. Mungkin Bapak masih ada hal-hal yang bisa diceritakan ke kita. Oke, makasih atas kesempatannya, Mbak Ayu. Sekian dari kita, terima kasih. Terima kasih.